Allah itu malikun, Allah itu yang berkuasa atas diri kita. Jangankan barang yang kita cintai, jangankan orang-orang yang kita sayangi, diri kita. Kalau diminta saat ini juga, tentu kita tidak akan bisa menolaknya. Karena Allah yang berkuasa atas diri kita. Itulah Allah malikun. Yang ketiga, Allah kenalkan dan jelaskan bahwa Allah itu ilahun. Karena itu tidak ada pilihan lain dalam hidup ini kecuali satu, kita menyembah, mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Allah kenalkan dan Allah tunjukkan kepada manusia, yang ternyata manusia itu ketika diberikan kenikmatan oleh Allah, tingkah polanya macam-macam. Maka kul a'udzu birabbin nas. Allah tunjukkan itu kepada kita, dan kata an-nas itu di Al-Qur'an diulang oleh Allah 241 kali. Jadi tidak kurang dari 366 kali Allah sebutkan manusia, untuk Allah tunjukkan dan Allah antarkan agar manusia itu betul-betul menikmati dan merasakan kebahagiaan. Maka kebahagiaan kehidupan itu diberikan oleh Allah, kesuksesan dan keberuntungan itu akan dihadirkan bagi kehidupan kita manusia. Allah bimbing tadi di Quran surat ke-91, surat Asy-Syams ayat 7, Allah ingatkan wa nafsi wa ma sawwaha. Manusia itu adalah jiwa yang disempurnakan oleh Allah. Karena itu Allah bimbing, Allah berikan petunjuk. Panjenengan bisa pirsani Quran surat ke-62 itu surat Jumat. Ayatnya, ayat yang kedua, apa yang diingatkan oleh Allah? Walladzi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menyampaikan Al-Quran, ayat-ayat Allah, kebenaran petunjuk untuk hidup dan kehidupan kita. Agar apa? Tugas yang kedua itu wa yuzakkihim, membersihkan jiwa, membersihkan jiwa-jiwa umatnya. Untuk apa? Untuk hidup dengan benar, mengikuti kebenaran petunjuk yang diberikan oleh Allah. Untuk hidup dengan teratur, mengikuti aturan petunjuk yang diberikan oleh Allah, sehingga dalam hidup betul-betul dia menikmati dan merasakan kebahagiaan kehidupan. Sebagaimana yang Allah bimbingkan, panjenengan bisa pirsani di Quran surat ke-17, surat Al-Isra, ayatnya ayat 105. Apa yang diingatkan oleh Allah? Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Quran, petunjuk yang diberikan oleh Allah, diturunkan dengan cara yang benar. Yang kedua, diturunkannya Al-Quran itu semua isinya adalah kebenaran, dan diutus para nabi dan rasul hingga Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi dan rasul dengan membawa petunjuk kebenaran yang diberikan oleh Allah, Al-Quran. Tidak ada lain, tugas beliau adalah dua. Pertama, basyira, yang kedua wanadhira. Basyira adalah memberikan kegembiraan dan kebahagiaan, memberikan berita gembira bagi siapa? Orang yang hidupnya benar, mengikuti kebenaran petunjuk yang diberikan oleh Allah. Kemudian dia taat, tunduk dan patuh mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah. Yang kedua wanadhira, dan peringatan bagi orang jangan sampai jatuh ke dalam penderitaan. Kenapa? Karena dia ingkar, durhaka, menolak petunjuk kebenaran yang diberikan oleh Allah. Sehingga di surat ke-91 tadi, surat Asy-Syams, ayat berapa tadi? Ayat ke-8. Allah tunjukkan fa'alhamaha
fujuraha wa taqwaha. Allah membimbing dan memberikan petunjuk, ditunjukkanlah oleh Allah pertama fujuraha, jalan kehinaan. Apa fujuraha? Jalan kehinaan. Wa taqwaha, dan takwa. Apa takwa? Jalan kemuliaan. Orang yang bertakwa, takwa Allah ayyu ta'at, cirinya hidupnya selalu taat. Takwa Allah wa yuskara, orang yang bertakwa itu cirinya selalu bersyukur. Dan yang ketiga, orang yang bertakwa itu wa yudkara, selalu ingat kepada Allah. Maka inilah ayat 9 yang dijamin oleh Allah kebahagiaan hidupnya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh sukses, sungguh beruntung, sungguh berbahagia siapa? Orang yang dalam hidupnya memilih jalan kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, yang membersihkan jiwanya, meneguhkan keyakinan kepada Allah, hidup dengan penuh ketaatan, rasa syukur, dan selalu ingat kepada Allah. Yang kedua, ayat yang ke-10 dari surat ke-91 tadi, surat Asy-Syam, Allah mengingatkan wa qad khaba man dassaha. Sungguh gagal, sungguh merugi siapa? Orang yang mengotori jiwanya, dia hidup tidak mau taat, dia durhaka kepada Allah, naudzubillah. Dia tidak mau bersyukur, dia ingkar, dia kufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Dia tidak mau berzikir, dia tidak mau mengingat Allah. Dalam hidup dia selalu lalai kepada Allah. Dialah orang yang betul-betul merugi. Dia akan mendapatkan kesulitan dan penderitaan, yang penderitaannya tidak hanya di dunia, tapi di dunia sampai dengan di akhirat. Inilah para jamaah rahimakumullah, 3 pilar kebahagiaan yang dibimbingkan oleh Allah dari ayat-ayat Al-Quran. Semoga nukilan ayat-ayat ini Allah berikan hidayah kepada kita semua. Allah memayungi hidup kita semua dengan rahmatnya. Allah berikan hikmah ilmu yang bermanfaat, sehingga kita mampu menyelamatkan diri kita, dibimbing oleh Allah untuk selalu hidup dalam kemuliaan, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, sehingga kita mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan tidak hanya di dunia, tapi kelangsungan kebahagiaan sempurna sampai di akhirat, dimuliakan oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Allah memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan diri dan keluarga kita, menjadikan anak-anak kita, diri kita semua dalam rahmatnya menjadi hamba-hamba Allah yang solih, ahli ilmu, ahli ibadah, ahli Al-Quran, ahli berbuat kebaikan, istiqomah di jalan kebenaran, dan diberikanlah oleh Allah kenikmatan dan kebahagiaan sempurna dunia sampai dengan akhirat. Sebelum saya akhiri, tadi ada yang bertanya, monggo. Terima kasih. Jadi dalam hidup itu Allah telah memberikan apa? Semua yang diberikan oleh Allah bagi orang yang beriman itu pasti baik, pasti benar, pasti indah. Semua sudah ditata dan diukur oleh Allah. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang asal jadi, tidak ada yang main-main. Allah sudah menetapkan, mengukur, menimbang, mengkadar, mentakdir. Maka apa yang menjadi kesimpulan kita? Bahwa semua yang diberikan oleh Allah itu kita pahami bahwa hidup ini adalah ujian, sehingga kita bisa memetik mutiara hikmah. Apa itu Pak dalilnya? Kullu nafsin
Dha'iqatul maut. Setiap manusia, setiap nafas itu pasti akan mengalami kematian. Yang menarik lanjutan ayat ini, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Karena itu yang kita alami semua dalam hidup kita, pertama itu semua adalah bagian dari ujian. Dan ujiannya ada dua. Satu disebutkan tadi, ujian pertama adalah bisyarri. Kita ini diuji dengan apa, Pak? Kesempitan, kerepotan. Apa itu, Pak? Gagal panen, bisnis yang tertipu, barang yang hilang, meninggalnya orang yang dicintai. Itu ujian pertama dalam hidup, namanya bisyarri. Maka ayat Al-Qur'annya kan, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basiris sabirin alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, bentuk ujian itu khairi, ada bisyarri wal khairi. Apa khairi? Ujian dengan kemudahan, kelapangan. Coba bisnis yang lancar, panen raya, apa Pak? Anak-anak yang tumbuh sehat, cantik, ganteng, sekolah-sekolah yang lancar, kemudian mendapatkan pekerjaan dengan apa itu, prestasi yang cemerlang, diuji dengan kemudahan, tapi dua-duanya statusnya sama-sama sebagai ujian. Cuma kadang-kadang kita itu menganggap, makanya ada yang sampai salah paham, Pak. Ya, ada lagu apa dulu, Pak, yang dulu kontroversi itu, takdir memang kejam katanya. Ya, ada lagu itu kan, Pak, ya, yang dulu ternyata yang mencipta ya itu memang bukan orang yang beriman kepada Allah, sehingga sampai memberikan tuduhan, padahal orang yang beriman itu husnudzon, berbaik sangka kepada Allah bahwa apapun yang ditakdirkan oleh Allah untuk hidup dan kehidupan itu tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang main-main. Saya masih ingat, maaf sedikit, ada seorang ibu datang, kemudian beliau bilang, "Siapa Pak Yai, saya ini ya sholat, saya ini ya tahajud, saya ini ya beribadah, tapi kenapa Allah kok kasih hidup kita seperti ini?" Ternyata kemudian dia bertutur, sampai untuk menata hati saya kuliah lagi S1, padahal saya sudah lulus, saya kuliah lagi S1 jurusan psikologi untuk bisa nata diri saya. Dosaku apa, salahku apa, Allah kok berikan kepada saya seperti ini. Seolah-olah dia tidak puas, dia apa Pak? Menuntut kepada Allah. Apa persoalannya? Ibu ini diberi keturunan 3 anak. Anak pertama, kedua, dan ketiga, tiga-tiganya perempuan. Anak kedua, anak ketiga tumbuh dengan sehat dan cantiknya. Tapi maaf, anak yang pertama pertumbuhannya terganggu, metabolisme tubuhnya terganggu, kulitnya ini pecah-pecah seperti tanah pada musim kemarau, rambut tidak bisa tumbuh. Setiap sepekan cuci darah 2 kali. Sebelum Pak Dahlan Iskan, anak ini sudah dipersiapkan uang ratusan juta untuk diberangkatkan ke Tiongkok untuk diambil tindakan, ternyata gagal. Maka kemudian dia akan persiapkan diberangkat, padahal itu butuh persiapan, tinggal sementara di sana sampai kemudian dilakukan tindakan, ternyata tidak berhasil. Dulu saya mengeluh, dulu saya ini protes kepada Allah, tapi maaf itu dulu katanya. Sekarang
Bukan saya nantang diuji oleh Allah dengan ujian yang lebih berat, tapi bagi saya tidak ada kenikmatan melebihi Allah hadirkan untuk hidup saya putri saya yang pertama. Kenapa? Ternyata Allah sayang sama saya. Lewat putri saya ini, ternyata putri saya tidak hanya sekedar anak katanya, tapi betul-betul saya rasakan seperti malaikat yang diturunkan oleh Allah untuk mengingatkan hidup saya dan menyelamatkan hidup saya supaya selalu dalam ketaatan kepada Allah. Bagaimana tidak? Suami saya selama ini karena usahanya lancar, uangnya mengalir dengan deras, maka seringkali lupa kepada yang memberi uang, seringkali lupa kepada yang memberi rezeki. Suami saya bukan ahli dosa, bukan ahli maksiat, suka main perempuan, tapi abai dan lalai untuk beribadah kepada Allah. Tapi itu dulu dan tidak sekarang. Kenapa? Allah hadirkan lewat putri saya itu pada suatu saat. Ternyata putri saya itu yang jam 9 pagi wajahnya pucat pasi seperti mayat hidup, tapi malam-malam dia bisa bangun, dia bisa tahajud. Dan kemudian sebagai seorang anak yang waktu itu masih SMP kelas 1, ternyata dia ketakutan dengan keselamatan ayah dan ibunya di akhirat. Dalam untaian doa itu putri saya betul-betul peduli dan perhatian kepada saya orang tuanya. Di tengah tangisan dan tetesan air matanya itu, dia minta kepada Allah supaya ayah dan bundanya ini diselamatkan oleh Allah. Dan itu ditemui suami saya. Ketika suami saya mau ke belakang terbangun, pintu kamar putri saya itu terbuka. Dan ketika putri itu berdoa, papanya anak-anak itu persis berada di depan pintu. Dia tertegun dengan selama ini yang dia jalani. Dan sejak itu, maka alhamdulillah, jangankan terlambat sholat, sebelum dikumandangkan adzan, papanya sudah mengerti dia harus mendahulukan mana yang penting dan berharga. Dan sejak itu hidup ini menjadi ringan, menjadi sesuatu yang menggembirakan. Maka setiap suami saya berangkat ke kantor, apapun yang saya lakukan pasti akan saya tinggalkan. Saya akan iringi langkah suami saya, dan saya akan meraih tangannya takzim, cium tangan kepada suami, dan Pak, hati-hati, ingat Allah, ingat keluarga kita, ingat aku, dan lebih-lebih ingat anak-anak kita, anak pertama kita yang diamanahkan oleh Allah. Maka jangan pernah pulang membawa sepeser uang haram, jangan pernah sedikit pun membawa uang haram. Carilah ridha Allah, bawalah uang yang halal supaya menjadi bekal kebahagiaan. Apa tidak beruntung? Seperti sulit dan menyusahkan, ternyata ada hikmah besar yang diberikan oleh Allah. Itulah yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Jadi bagi orang yang beriman, dia akan apa Pak? Berhusnudon, berbaik sangka dengan segala apa yang diberikan oleh Allah, apa yang ditakdirkan oleh Allah untuk hidup kita. Kenapa istri kita begini, kenapa anak kita begitu, kenapa rizki yang diberikan oleh Allah, kewajiban kita berusaha dan berikhtiar, tapi jalan rizki yang diberikan oleh Allah masing-masing, dan Allah sudah tahu mana yang terbaik menurut kita. Mudah-mudahan tambahan pengetahuan penjelasan ini manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.